akhirnya aku temukan wajah yang mengalihkan duniaku. Membuat diriku sungguh-sungguh tak berhenti mengejar pesonanya. Kan ku berikan yang terbaik untuk membuktikan cinta kepadanya. Dia, cinta yang ku tunggu-tunggu. Dia, lengkapi hidupku. Dia, cinta yang kan mampu menemaniku, mewarnai hidupku. Beningnya, putihnya bidadariku. Cantiknya hiasi hari-hariku. Membuat diriku sungguh-sungguh tak berhenti mengejar pesonanya. Kan ku berikan yang terbaik untuk membuktikan cinta kepadanya. Dia, cinta yang ku tunggu-tunggu. Dia, lengkapi hidupku. Dia, cinta yang kan mampu menemaniku, mewarnai hidupku. Dia, cinta yang ku tunggu-tunggu. Dia, lengkapi hidupku. Dia, menemaniku, mewarnai hidupku. Dia, cinta yang ku tunggu-tunggu. Dia, lengkapi hidupku. Dia, cinta yang kan mampu menemaniku, mewarnai hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang para peserta kelas Kaizen Talk, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam. Terima kasih yang sudah menjawab, kabarnya baik ya, sehat selalu untuk kita semua. Kalau boleh tahu teman-teman yang hadir hari ini dari daerah mana aja, yuk boleh cantumkan di kolom chat. Kita saling berkenalan dan saling membangun relasi dan bahkan bisa saling berkolaborasi nih.
Ayo dari mana aja kakak-kakaknya yang hadir hari ini? Dari Kabupaten Tangerang. Wah, saya juga nih, tapi bukan di kabupatennya, saya di kota Tangerangnya. Kalau Kak Bintang dari mana nih Kak Bintang? Oh, dia dari Halo semuanya. Tangsel. Aku dari Bekasi, Mbak. Di Bekasi, oke. Ada dari Karawaci, Tangerang. Wah, ini banyak dari Tangerang ya. Oke, boleh lah yang lain lagi. Oh, ini ada yang jauh nih. Kak Muhammad Afif dari Kendal. Wow, terima kasih Kak Afif sudah join malam ini ya bersama kita di kelas Kaizen Talk. Oke, yang lain nanti boleh lagi kita sapa-sapa lagi. Saya lanjut ya. Dan sebelum memulai rangkaian hari ini, perkenalkan saya untuk menjadi host dan moderator dalam Kaizen Talk dengan tema Kenali Diri dan Gali Potensi, Raih Prestasi. Untuk itu izinkan saya untuk menyambut dan menyapa terlebih dahulu nih yang terhormat pemateri kita hari ini. Beliau adalah Counseling Associate dan Counselor of Relief, Ibu Bintang Konita Putri. Selamat malam Ibu Bintang. Selamat malam, Mbak Ayu. Panggil aku Mbak aja nggak apa-apa, Mbak aja, Mbak. iya ya, soalnya kan aku manggil ibunya, aduh formal banget dan ini masih Iya, muda sekali, jadi panggilnya masih Mbak Bintang kecil aja juga. ya. Aku kayaknya kalau ibu belum pantas kayaknya ya. Oke, Mbak Bintang. Mbak Bintang, gimana nih kabarnya hari ini, Mbak Bintang? Alhamdulillah baik hari ini, semangat banget ketemu teman-teman di sini, rame banget ya Mbak Ayu malam hari Iya, ini. padahal malam-malam ya, Mbak ya, tapi tetap Iya. semangat nih, luar biasa. Kak Bintang boleh ceritain dikit nggak kesibukan Kak Bintang sebagai counseling associate dan sebagai counselor of relief nih, ngapain aja? Teman yang hari ini join di Kaizen Talk tahu nih Kak Bintang. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Salam kenal lagi semuanya teman-teman. Salam kenal, aku Bintang. Mungkin tadi Mbak Ayu juga tanya, relief itu apa dan juga ngapain aja sih aku sebenarnya di situ gitu ya. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, relief tempatku bekerja ini adalah sebuah platform, kita berbasisnya aplikasi, berbasis teknologi, di mana misi kami adalah untuk memberikan layanan kesehatan mental bagi seluruh masyarakat di Indonesia, gitu. Jadi karena Relief ini berbasisnya mindfulness dan juga meditasi, kami memberikan layanan-layanan yang sifatnya self-care. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang butuh layanan kesehatan mental gitu ya, tapi nggak pengen ngobrol sama orang lain, kita punya fitur meditasi, kita juga punya layanan konseling gitu. Nah, aku sebagai counseling associate biasanya membantu secara operasional, membantu oversee juga bagaimana ya. Jadi aku menghandle mitra-mitra psikolognya, mitra-mitra konselornya juga, dan memastikan bahwa semua proses konseling berjalan dengan lancar bagi seluruh klien. Nah, kebetulan aku juga dapat kesempatan sebagai konselornya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ada yang menggunakan layanan relief gitu ya, terus mau menggunakan layanan konseling, mungkin suatu saat nanti akan ketemu aku sebagai konselornya. Gitu Mbak Ayu Terus mungkin. sekali nih kegiatan dari Mbak Bintang. Kalau gitu nanti selesai acara saya hubungi Mbak Bintang ya. Oh Cuma iya boleh. Terima Boleh, kasih, boleh Mbak. apa singkat-singkat ceritanya saya akan lanjut nanti kita ketemu lagi ya Kak Bintang ya. Boleh. Sebelum masuk ke materi saya ingin tanya juga nih ke teman-teman ada yang udah tahu belum Kaizen itu apa? Boleh ya, saya jelasin sedikit ya teman-teman tentang Kaizen. Jadi Kaizen ini berasal dari dua kata, yaitu dari kata Kai, yang artinya baik ya, dan yang Kai artinya perubahan. Ini ingin sekali membawa perubahan yang baik kepada teman-teman dari segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Salah satu bentuk kontribusi Kaizen untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi dan leadership yang bagus, Kaizen memiliki program yang sangat menarik. Merupakan salah satu program unggulannya dari Kaizen Room, yaitu Kaizen Talk. Jadi, Kaizen Talk ini merupakan program sharing session online untuk para young trainer di seluruh Indonesia, baik mahasiswa, fresh graduate, sampai dengan entrepreneur yang terkait dengan topik komunikasi, bisnis, dan sampai juga pengembangan diri dari kaca praktisi. Jadi ini udah suatu kesempatan yang baik banget, keputusan yang baik banget teman-teman hadir di kelas Kaizen Talk hari ini. Ya, itu tadi penjelasan sedikit tentang Kaizen Talk ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nih cari tahu tentang Kaizen dengan follow Kaizen Room ya di Instagramnya. Nah, untuk memulai juga teman-teman saya akan membacakan beberapa tata tertib dulu ya, agar kelas kita berjalan kondusif
mematikan mic atau meng-mute, selama sesi berlangsung sampai waktu yang dipersilakan untuk nanti open mic. Lalu yang kedua, selama sesi berlangsung teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau nanti teman-teman juga, bisa bertanya secara langsung ya di sesi tanya jawab nanti. Dan teman-teman juga boleh nih dinyalakan kameranya ya agar kelasnya interaktif. Saya juga mau nih sama Mbak Bintang lihat teman-teman yang udah hadir ya pada malam hari ini ya Mbak Bintang ya. Jadi yuk boleh teman-teman nyalakan kameranya. Baik, itu tadi tata tertib selama kelas kita berlangsung ya, kiranya kita dapat mematuhi agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tema hari ini ya teman-teman ya, teman-teman pasti udah lihat ya bahwa temanya adalah mengenal diri untuk menggali potensi dan raih prestasi. Nah, ketika ingin mencapai sebuah puncak kejayaan ya, tapi bukan jaya wijaya ya teman-teman ya. Kita pasti akan melalui beberapa proses nih ya. Nah, proses ini awalnya bagaimana, ya kita harus bisa mengenali diri kita dulu untuk menjadi arahan atau gambaran bagaimana ya caranya kita nanti untuk mencapai keinginan kita ini. Semua orang kan pasti ingin sukses ya teman-teman. Nah, ini berkenaan dengan tema yang kita bahas. Tadi ya kita udah perkenalan nih sama pembicara kita, pemateri kita ya. Kak Bintang, Mbak Bintang, kita panggilnya Mbak Bintang aja ya teman-teman semua sepakat ya. Nah, ini kita panggilkan kembali Mbak Bintang ya, yang pastinya Mbak Bintang sangat berkompeten nih untuk membahas tema kita hari ini. Oke, kita panggilkan kembali Mbak Bintang ke panggung virtual kita. Halo Mbak Bintang. Halo Mbak Ayu, halo juga teman-teman, halo lagi ya sebenarnya ya. Halo lagi. Oke Mbak Bintang, tadi kabarnya udah pasti baik, sehat alhamdulillah ya Mbak Bintang. Nah, berbicara tentang tema kita hari ini, kenali diri dan gali potensi raih prestasi, ini pasti Bu Bintang sering nih menemukan mungkin ya Mbak ya, orang-orang yang masih suka galau mungkin kita bilangnya ya Iya, dalam menekuni kuliahnya atau karirnya gitu kan, merasa kayak, "Duh bukan." Nah, mungkin teman-teman yang hadir hari ini, malam hari ini juga merasakan hal itu? Ini pasti ada beberapa faktornya ya, Mbak Bintang ya? Dan apa aja nih yang bisa iya, dilakukan untuk mengatasinya? Nah, ini langsung aja ya teman-teman, kita persilakan Mbak Bintang untuk memaparkan nih materinya, sharing-sharing-nya untuk kita semua ya Mbak Bintang, sudah siap ya Mbak? Siap, baik Mbak Bintang. siap banget Mbak Ayu. Waktu pemaparannya 40 menit ya Mbak Bintang, izin nanti, di akhir-akhirnya saya mungkin akan mengingatkan, mungkin diperkirakan di 5 menit ya Mbak Bintang ya, sebelum selesai saya akan mengingatkan. Boleh. Baik, terima kasih Mbak Bintang, waktu dan panggung virtualnya saya persilakan untuk Mbak Bintang. Terima kasih banyak Mbak Ayu untuk sambutan hangatnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Halo lagi, aku mau menyapa teman-teman. Sebelum kita mulai, aku mau teman-teman menyapa aku juga. Jadi boleh dong tulis di kolom chatnya, bilang halo kalau teman-teman hadir di sini. Aku pengen tahu apakah memang semuanya hadir gitu ya, atau cuma on aja olahraga malam, aku juga nggak tahu gitu ya. Jadi boleh silakan teman-teman halo dulu. Oke, halo, halo semuanya. Ada Kak Afif, Kak Arya, Sayensi, Kak Putri Mutiara. Oke, banyak sekali di sini rasanya udah 500 orang kayaknya ya. Oke. Oke, halo juga teman-teman, terima kasih untuk responnya. Nah, sebelum mulai, aku mau tahu teman-teman sekarang juga kesibukannya apa sih? Boleh dong ditulis juga apakah teman-teman sedang bekerja, sedang semester akhir, atau sedang berbisnis sendiri, mungkin juga boleh ditulis dong, aku mau tahu teman-teman sekarang kesibukannya lagi pada apa aja. Semester 5, Kak Wahyu, oke. Semester 5, jurusan apa nih Kak Wahyu kalau boleh tahu? Yang lain juga boleh ya ditunggu. Kuliah ke semester 3, oke. Nunggu ospek, oke. Kerja sambil kuliah, wah keren banget ini Kak Alma Fida ya. Jadi nggak cuma belajar doang, tapi juga sambil praktekin ya. Hebat, kerja sambil kuliah, maba, baru aja resign banget maba di sini ya. Halo teman-teman, semangat menjalani peran barunya sebagai mahasiswa baru, ini pasti adalah momen-momen yang sangat menyenangkan. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi di sini banyak teman-teman yang sedang kuliah gitu ya, dan juga baru menjalani kuliah ataupun ada yang sudah bekerja dan lagi mencari kesempatan baru kayaknya ya, baru resign. Oke, kalau gitu teman-teman sekarang aku juga mau tanya, apa sih teman-teman yang teman-teman ingin pelajari gitu ya, atau teman-teman ingin dapatkan setelah sharing session yang akan aku lakukan hari ini? Boleh ditulis di kolom chat juga teman-teman tujuannya apa sih atau harapannya bisa mendapatkan apa gitu setelah sesi malam ini. Boleh silahkan, kalau teman-teman cuma mau bilang pengen dengerin aja Kak, ya juga nggak apa-apa. Tapi yang penting aku tahu nih teman-teman ingin mendapatkan apa sih setelah sesi ini berakhir gitu ya. Dan mungkin kalau tadi Mbak Ayu sempat bilang ya, kayaknya banyak banget teman-teman yang mungkin masih galau, masih bingung gitu ya dalam karir.
yang kayaknya terlihatnya, wah pemateri aku juga pasti pernah mengalami dan mungkin juga sedang mengalami, jadi kita akan sharing-sharing juga di sini. Dapat ingin mengenal diri dan passion, potensi yang ada dalam diri sendiri, bisa lebih mengenali diri, pengen tahu potensi yang sebenarnya apa, masih ragu dan bingung, oke. Dapat ilmu yang lebih luas lagi, wawasan dan ilmu baru, hebat nih ya. Memang peserta-peserta dari Kaizen Talk ini memang semuanya semangat belajarnya sangat tinggi kalau aku lihat ya. Wawasan ilmu baru, mengenali diri dan potensi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang lainnya yang masih mau mengajukan jawabannya di dalam kolom chat, dipersilahkan. Aku sambil izin share screen untuk memulai materiku pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini aku sudah menyiapkan sedikit aja materi, sebenarnya sedikit PPT, dan aku izin sebelumnya aku menyiapkannya dalam bahasa Inggris di dalam tulisan PPT-nya, tapi nanti aku pasti akan tetap menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang bingung, boleh ditanyakan di akhir, atau bisa langsung gitu ya, biar aku juga bisa baca. Oke. Oke, aku akan mulai ya teman-teman. Terima kasih. Jadi pada malam hari ini aku senang banget bisa ketemu teman-teman untuk bercerita sebenarnya tentang perjalanan karir dan juga perjalanan untuk diriku sendiri gitu. Kenapa sih aku kasih namanya walking the path for myself and my career? Aku percaya bahwa kata-kata itu berpengaruh besar banget buat diri kita. Jadi kata yang kita pakai untuk mengenali diri kita sendiri, untuk mendeskripsikan kita, dan kata-kata yang kita pakai untuk menggambarkan apa yang kita lakukan gitu ya, itu sangat berpengaruh gitu terhadap apa yang kita rasakan. Karena itu aku menamakannya walking the path. Kenapa? Karena perjalanan menemukan diri sendiri dan perjalanan untuk karir itu adalah sebuah perjalanan yang rasanya nggak ada akhirnya gitu ya. Mungkin Mbak Ayu juga di sini merasakan gitu ya Mbak, meskipun sudah ya mungkin sudah merasakan berbagai pengalaman, sudah mendapatkan title-title tertentu gitu ya, tapi karir itu dan menemukan diri sendiri adalah sebuah perjalanan yang rasanya nggak ada akhirnya gitu. Karena itu aku ingin mengajak teman-teman di sini untuk walking the path, bukan finding ataupun bukan mencari end goal-nya gitu ya, tapi kita sama-sama berproses untuk menjalani proses penemuan diri dan juga penemuan karir. Oke, ya ini beberapa hal yang tadi juga Mbak Ayu juga sudah sampaikan, teman-teman boleh nyalakan kamera, biar kita lebih interaktif. Aku juga senang banget kalau teman-teman nanti sepanjang aku sharing, bisa kasih opini dan pertanyaan, karena aku senang banget kalau mendengarkan pendapat dari teman-teman, dan kita boleh banget connect, teman-teman boleh nanti share insight, atau kalau misalnya tag aku juga di Instagram juga boleh banget, jadi silahkan ya teman-teman. Nah, salam kenal lagi, ini aku adalah Counseling Associates dan juga Mental Health Counselor di Relief. Sebelumnya aku pernah bekerja sebagai Learning Designer di Rumah Siap Kerja yang membantuku kenal sama Kaizen Room juga sebenarnya melalui Rumah Siap Kerja ini. Aku juga merupakan seorang co-founder dari komunitas kesehatan mental yang aku miliki sendiri juga bersama teman-temanku, namanya Merayakan Kita. Aku juga adalah seorang lulusan psikologi dari Universitas Indonesia, dan yang terakhir aku Bintang sangat senang untuk bertemu teman-teman pada malam hari ini. Ini sedikit profil aku. Nah, setelah teman-teman ngelihat ini, setelah melihat poin-poin ini gitu ya, aku mau mulai dengan tanya dulu lagi ke teman-teman. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang teman-teman pikirkan ketika membaca profilku tadi gitu? Teman-teman kepikiran apa sih, atau teman-teman berpikir aku seperti apa sih orangnya gitu dengan profil yang tadi sudah aku tuliskan. Apa yang teman-teman langsung pikirkan gitu mengenai karirku, mengenai diriku? Boleh dong teman-teman jawab di kolom chat. Silakan. Kira-kira Bintang itu gimana sih dalam menjalani karir atau mempersiapkan karir gitu ya? Kira-kira kayak apa sih dengan profil aku yang ada Counseling Associates, Learning Designer, Co-founder, Psychology Graduate, dan lain-lain. Boleh dong, aku mau tunggu di kolom chat dulu ya. Kita tunggu dulu, atau Mbak Ayu juga boleh mungkin. Kalau Mbak Ayu setelah baca profilku gimana? Oh, perfeksionis ini kata Mbak Ayu ya. Oke, perfeksionis. Yang lain ada terencana, kata Kak Putri. Oke. Ada lagi. Kak Putri boleh menyalakan mikrofonnya, bisa? Aku ajak ngobrol sedikit. Efisien, kata Kak Binar. Super sibuk, cantik dan cute. Wow, terima kasih. Nggak bisa, oke, nggak apa-apa Kak Putri. Ambisius, co-founder, termanage, aktif banget. Ada lagi?
sama kalau saya nggak boleh, nggak apa-apa, expert, keren. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih, aku sangat tersanjung dengan segala kata sifat yang teman-teman sudah sampaikan ke aku. Jadi mungkin setelah teman-teman melihat profil aku yang seperti ini, gitu ya. Tadi ada beberapa kata-kata juga yang bilang termanage, terencana. Jadi mungkin teman-teman melihat perjalanan aku seperti ini kali ya, perjalanan yang lurus gitu. Jadi ibaratnya kalau di jalan tol yang rasanya lurus aja, nggak ada polisi tidurnya, nggak ada polisi tidur yang dari kayu gitu ya, yang jeglukan banget. Semuanya terencana, aku udah menyiapkan segala karir plan aku. Mungkin terlihatnya seperti itu ketika melihat profil aku gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau aku boleh share, ya ini tadi aku bilang well prep, semuanya di plan out, lurus aja gitu, kayak lancar semuanya. Padahal sebenarnya kalau aku boleh share, perjalananku tuh seperti ini kelihatannya, dan mungkin ini juga hal yang teman-teman rasakan. Jalannya nggak lurus, banyak kelok-keloknya, dan di setiap kelok-kelokan ini banyak banget hal-hal yang aku rasakan. Mulai dari aku merasa ragu, aku kesulitan, aku merasa clueless bahkan, dan aku juga harus beberapa kali kayak pindah gigi gitu ya. Ibaratnya jadi ketika aku lagi jalan, ada sebuah tantangan, ada sebuah rintangan, aku harus pindah jalur gitu ya. Dan itu yang aku rasakan. Nggak semuanya yang terlihat well plan itu sebenarnya terjadinya nggak kayak gitu. Dan itulah yang kenyataannya dari perjalanan karir, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa perjalanan karir, perencanaan karir itu sesuatu yang rapih, yang kalau udah direncanain 1, 2, 3, 4 gitu ya, poin-poin di dalam 5 tahun aku harus gini dan lain-lain, truth hurts, aku harus menyampaikan di sini, tapi nggak akan semudah itu. Nggak akan selurus itu, teman-teman pasti menemukan hal-hal ini, dan nggak apa-apa, itu malah hal yang bagus. Ketika teman-teman ragu, ketika teman-teman kesulitan, ketika teman-teman clueless, teman-teman sebenarnya punya pilihan gitu. Dibandingkan teman-teman kebingungan dan malah menyerah gitu ya terhadap kebingungan dan juga ketidaktahuan ini, hal yang aku rasakan, hal yang aku dapatkan malah alhamdulillahnya gitu ya, syukurnya aku memilih jalan yang lain atau aku memilih pilihanku untuk menemukan North Star atau kayak bintang utara, bintang tujuanku gitu. Jadi dengan perjalanan yang berkelok-kelok gitu ya, yang mungkin teman-teman juga rasakan, pada akhirnya aku malah kembali menemukan North Star-ku dalam berkarir dan juga dalam menemukan diriku sendiri. Sebenarnya apa sih North Star gitu ya? Dan kenapa sih aku malah bersyukur banget gitu menemukan North Star? Dan aku jadi setelah menemukan North Star ini aku sangat terarah gitu. Kayak karir aku tahu mau dibawa kemana gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang kalau pernah dengar tentang perencanaan karir selalu bilang, selalu tahu end goal-nya apa, dalam 5 tahun bikin set goal dulu, goal jangka pendek dulu, baru jangka panjang dan segala macam. Itu hal yang boleh dilakukan, tapi terkadang ketika itu nggak tercapai gitu ya bagi kita, pasti ada rasanya jadi apa ya, kayak sedih gitu, kok nggak tercapai yang udah aku set up, yang aku udah targetin gitu. Jadi aku mau coba ajak teman-teman untuk sekarang temuin North Star-nya aja. Apa sih North Star itu gitu ya? Jadi kalau North Star bisa aku gambarin gitu ya, ini sebuah hal yang abstrak sebenarnya. Jadi North Star itu pada dasarnya adalah sesuatu yang nge-guide teman-teman, yang mengarahkan gitu ya, membantu teman-teman tetap ternavigasi dan juga memastikan bahwa teman-teman itu berjalan ke sebuah tempat yang jelas gitu, sebuah tujuan yang jelas. Mungkin paling gampang teman-teman North Star itu banyak kalau teman-teman tahu pelaut gitu ya. Pelaut itu kan pasti kalau lagi di lautan lepas gitu nggak tahu mau ke jalan kemana, mereka selalu bisa ngelihat bintang gitu ya. Bukan bintang aku, tapi bintang yang ada di langit gitu ya. Jadi mereka selalu bisa lihat bintang, dan bintang itu adalah yang menavigasi mereka. Itu nggak cuma terjadi pada nelayan-nelayan gitu ya, atau pelaut. Kita pun dalam berkarir juga harus punya North Star-nya ini gitu. Jadi pada dasarnya sederhananya itu adalah apa ya, sebuah ujung yang sifatnya sebenarnya bukan ujung banget gitu ya. Rasanya teman-teman nggak akan bisa mencapai ke sana, tapi teman-teman selalu tahu idealnya aku mau seperti apa gitu. Aku mau jadi kayak apa. Aku berharapnya aku bisa jadi orang yang seperti apa gitu. Dan itulah yang sangat membantu aku dalam merencanakan karir gitu. Karena dibandingkan aku langsung apa ya, membayangkan aku harus jadi psikolog, aku harus jadi dosen, aku harus jadi karyawan ini, karyawan di startup ini dan lain-lain. Kalau nggak kecapai pasti aku sedih gitu. Tapi kalau aku punya North Star, aku selalu tahu, oh aku tuh maunya jadi orang yang seperti ini gitu. Itu sangat membuatku fleksibel dalam menjalani karir. Jadinya
ketika aku kembali ke jalanan yang seperti ini gitu ya, yang aku pas lagi menjalani karir tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terencana terjadi gitu ya, aku tahu aku harus tetap jalan ke arah mana. Karena aku tahu North Star-ku tuh di mana dan kayak apa. Teman-teman penasaran nggak North Star aku tuh apa sebenarnya? Sebelum aku mau ngajak teman-teman, aku mau tahu teman-teman penasaran nggak sih North Star aku tuh apa sih sebenarnya gitu. Boleh dong dijawab di kolom chat pada penasaran atau enggak. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Oh, penasaran. Oke. Oke, penasaran. Ya. Eh, nggak muluk-muluk sebenarnya seperti yang aku bilang, North Star jangan dibuat repot-repot, jangan dibuat yang ideal banget atau yang rumit gitu ya. North Star aku sesederhana, aku mau jadi seseorang yang hangat, yang selalu bisa membantu orang untuk terus berkembang. Itu North Star aku. Nggak repot, bukan kayak aku harus jadi pebisnis yang sukses di usia 35 tahun dengan perusahaan apa segala macam. Enggak, itu bukan North Star-ku. North Star-ku sesederhana, aku adalah orang yang hangat dan aku bisa selalu hadir untuk membantu orang berkembang. Kenapa aku bikinnya kayak gini? Karena ketika aku North Star-nya seperti ini, aku sangat fleksibel dalam menentukan peran aku apa sih kalau misalnya orangnya kayak gini. Jadi pas dulu gitu ya, mungkin ketika aku masih mahasiswa, ketika aku masih maba juga pasti ya, ketika aku masih sangat ideal terhadap cita-citaku, aku cuma kepikiran satu, aku mau jadi psikolog titik. Gitu. Nggak ada peran lain di dunia ini yang bisa memenuhi keinginanku kalau aku nggak jadi psikolog gitu. Rasanya kayak gitu. Sekarang pun masih sama. Aku karena aku sudah menemukan bahwa North Star aku adalah seseorang yang hangat, yang selalu punya usaha untuk membantu orang, aku nggak berhenti sebagai psikolog aja gitu. Aku semakin membuka karirku untuk oh ya, aku bisa jadi yang bentuknya misalnya mentor. Atau kemarin di rumah siap kerja aku sebagai learning designer gitu ya. Mungkin nggak langsung membantu orang, tapi ternyata apa yang kulakukan tuh dampaknya langsung loh ke orang gitu. Jadi peranku bisa sangat fleksibel, aku bisa menemukan banyak banget opportunity karir karena aku tahu, maaf ada motor lewat tadi ya kalau kedengeran, karena aku tahu setiap peran yang aku jalani gitu ya, setiap peran yang aku ambil, aku tahu aku harus ngambil pembelajaran apa gitu. Aku tadi mungkin cerita juga tentang peranku di Relief sekarang. Kayak teman-teman mungkin berpikir, wah keren banget jadi organizer tentang semua mitra di Relief gitu. Terdengar keren, tapi kenyataannya aku juga punya hal-hal yang nggak sesuai banget nih sama aku pekerjaannya. Karena berkaitan sama hal-hal yang sifatnya operasional. Itu mungkin terjadi, tapi kembali lagi, aku ingat North Star aku ini menjadi apa. Akhirnya aku bisa ngambil pembelajaran yang bisa aku bawa gitu untuk mencapai North Star aku. Oke, mungkin sekarang banyak yang operasional, tapi ternyata aku belajar loh kalau jadi psikolog itu untuk membantu orang bukan cuma butuh jadi figur yang hangat, tapi aku juga harus belajar tentang time management-nya. Gimana caranya aku bisa mengatur waktu antara satu klien dengan klien yang lain. Dan itu nggak akan aku temukan kalau aku nggak nyemplung dan aku nggak tahu aku tuh mau ngambil apa gitu. Aku nggak tahu kalau aku belum punya bayangan aku tuh mau jadi figur yang seperti apa sih gitu. Jadi teman-teman nanti setelah ini kita akan coba gitu, teman-teman boleh coba cari North Star aku apa sih? Nggak perlu repot-repot, teman-teman boleh sesederhana dengan memikirkan, aku tuh mau jadi orang yang figur yang seperti apa gitu. Aku mau mendapatkan kesan seperti apa sih? Orang tuh mau melihat aku sebagai orang yang kayak apa gitu. And that is my North Star. Nah, caranya mungkin mudah banget dan mungkin teman-teman ini seperti hal-hal yang teman-teman mungkin udah tahu, tapi aku di sini untuk nge-remind gitu ya, bahwa untuk menemukan jalannya, untuk menemukan North Star-nya, hal yang pertama yang harus dilakukan tentu adalah bertanya. Kayak kita lagi nyasar gitu ya, kayak kita lagi nyasar aja, kita pasti nanya ke orang atau kita nanya ke Google Maps. Ya sama, sekarang karena kita yang mau menjalani karir, yang bisa diandalkan siapa? Pertama kita harus mengandalkan diri kita dulu. Kita coba tanya ke diri kita. Kita yang tahu maunya apa, tapi kadang kita belum cukup effort gitu ya, belum cukup memberikan waktu untuk benar-benar bertanya kepada diri kita sendiri. Dan mungkin selama ini teman-teman kalau mencari potensi diri bertanyanya langsung gitu, kekuatan aku apa? Kelemahan aku apa? Aku suka bidang apa? Wah, itu mikirnya kalau aku ditanya kayak gitu, aku juga mikirnya mungkin 15 menit untuk satu pertanyaan ada dan nggak langsung ada jawabannya. Nah, aku di sini mau ngajak teman-teman untuk tanya sesuatu yang mungkin akan lebih mudah setelah ini dijawabnya. Pertama, coba tanyakan, pernah ada aktivitas atau kegiatan apa yang membuatku merasa sangat berenergi untuk melakukannya?
merasa bersemangat lah untuk melakukannya. Maaf, ada motor lagi ya. Di Bekasi ini kayaknya memang agak ramai gitu ya. Pertanyaan pertama mungkin dibandingkan ditanya kekuatannya apa, coba yang nomor satu dulu deh. Kalau ditanya kayak gini mungkin teman-teman langsung kebayang, oh iya kemarin aku waktu kepanitiaan, waktu aku jadi sekretaris misalnya, atau aku jadi bendahara, aku semangat banget untuk selalu ngerjain tugasnya. Oh berarti itu aku tahu kalau aku tuh kuat dalam hal A, B, C, D. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dulu nih kegiatannya apa. Kalau aku sama, ada aktivitas apa sih? Oh aku tuh seneng banget ketika aku bisa bicara di depan teman-teman kayak gini sekarang. Itu seneng banget buat aku. Aku seneng banget ketika ada orang yang butuh bantuanku dan aku bisa hadir langsung membantu. Itu jadinya setelah itu, oh oke, berarti aku adalah orang yang harus bekerja dengan orang lain, bukan dengan alat. Gitu. Akhirnya aku mulai menemukan tentang diri aku. Nah, yang kedua, mungkin selain tentang berenergi gitu ya, mungkin berenergi bisa tergantung ya, ini lagi ada event yang gede, jadi teman-teman bersemangat, itu juga mungkin. Nah, kita coba bisa tanyakan pertanyaan yang kedua. Kegiatan apa yang kalau pas teman-teman udah selesai nih melakukannya, rasanya teman-teman tuh puas banget, dan kalau diulang-ulang terus, teman-teman nggak akan masalah gitu untuk melakukannya. Pengen selalu diulang. Bahkan sampai titik, kalau aku nggak dibayar untuk melakukan itu, aku juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa coba pikirkan itu, apa ya, aku kemarin pernah melakukan apa yang setelah selesai kayak, wah, happy banget sih, seneng banget, aku kalau ngulang, boleh sini, kasih lagi, gitu. Dari situ kan teman-teman kebayang, oh ternyata aku tuh sukanya, aku tuh bisanya melakukan apa sih, gitu. Nah, dan ketika proses mengenali diri, itu tuh nggak cukup proses mengenali kekuatan aja. Kita juga harus tahu, oh oke, kita bagusnya di sini, tapi pasti ada kok hal-hal yang kayaknya aku nggak terlalu jago, jadi lebih baik kalau aku dikasih pekerjaan itu, aku bisa set batasku sendiri. Makanya kita harus nyeimbangin lagi dengan bertanya, kegiatan apa yang pas aku kerjain, rasanya energiku tuh terkuras banget gitu. Mungkin ada ya teman-teman, kalau aku boleh sharing gitu ya, misalnya pas aku SMA, sesederhana kayak pas SMA aja, misalnya SMA dikasih tugas gitu, ternyata pas aku ngerjain akuntansi gitu misalnya, wah aku terkuras banget rasanya. Meskipun menyenangkan, tapi setelah selesai kayak udah cukup, nggak lagi gitu. Itu mungkin bisa jadi indikasi bahwa oh oke, itu sesuatu yang bisa aku lakukan, tapi kalau aku pilih pekerjaan itu akan fulfilling nggak ya, akan memuaskan nggak ya buatku gitu. Jadi ini beberapa pertanyaan yang kayaknya sederhana ya. Mungkin teman-teman juga suka kepikiran, tapi belum pernah teman-teman benar tanyakan dan belum benar-benar teman-teman refleksikan gitu. Jadi ketika sudah ditanya, bukan cuma ditanya tapi dijawab. Dijawab, teman-teman boleh ditulis jawabannya, atau kalau teman-teman mau diskusi sama orang lain juga boleh. Cerita aja kayak, aku kemarin ada loh kegiatan ini. Kan nanti teman-teman jadi ingat, oh iya ya kemarin aku cerita ke Mbak Ayu misalnya, aku cerita, Mbak Ayu kemarin ya Mbak, aku ada kegiatan, aku kemarin ngisi di Kaizen Talk, wah aku seneng banget Mbak, gitu. Teman-teman kan bukan cuma kegiatan yang keinget, tapi momen ceritanya juga jadi keinget. Oh iya ya, kemarin aku pernah cerita kalau aku tuh kuat loh pas lagi ngomong sama orang lain, gitu. Nah, ini adalah satu bagian dari mengenal diri sendiri, dengan bertanya gitu ya ke diri sendiri. Teman-teman juga boleh tanya ke aku ya, sampai titik ini kalau teman-teman ada yang dibingungin, langsung tanya aja di kolom chat gitu ya. Tapi aku mau mengajak teman-teman bukan cuma bertanya ke diri sendiri gitu. Kita coba untuk terus berusaha mengenali diri sendiri, bersama aku juga, karena aku juga masih dalam proses terus menemukan diri aku, dengan kita terus membuka diri. Gimana caranya? Dengan kita membuka blind spot, atau titik buta. Teman-teman pernah dengar ya, mungkin kalau misalnya di jalanan, kalau nyetir di belakang truk, jangan ada di titik-titik tertentu gitu, karena itu adalah blind spot gitu. Bukan cuma truk aja yang punya blind spot, tapi setiap orang, kita itu juga pasti punya blind spot, atau titik buta. Titik buta itu adalah hal-hal yang kita tuh bahkan nggak sadar gitu loh. Kita tuh nggak tahu kita punya itu. Kita terkadang sangat mudah untuk kayak, oh ya aku jago A, aku jago B, aku bisa melakukan ini. Tapi ternyata orang lain melihatnya, kayaknya ada deh kekuatan lain yang kamu bisa lakukan. Atau bahkan menurut mereka, kayaknya lo lebih bagus deh kalau di yang A dibandingkan yang B. Karena ternyata kalau A lo bagus, tapi nggak terlalu berenergi gitu misalnya. Dan orang juga kayak gitu, punya ada sisi yang terbuka, ada sisi yang tertutup. Dan gimana caranya ya kita harus bisa bertanya kepada orang lain. Bukan setelah bertanya sama diri kita coba tanya ke orang lain dan minta feedback. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin aku kasih satu konsep sedikit, ada yang namanya Johari Window gitu.
seperti namanya ya, window, jendela, orang itu memang dilihat seperti jendela. Kita punya sisi yang terbuka, punya sisi yang tertutup. Johari window ini bisa lihat kalau kita itu pasti punya sisi yang kita ketahui atau yang diketahui sama orang lain. Jadi misalnya di sini open. Open itu artinya kita tahu kita kuatnya apa, dan orang lain juga tahu kuatnya apa. Mungkin kalau aku boleh kasih contoh, kalau yang bagian open, yang bisa aku kasih adalah aku adalah orang yang suka ngomong. Gitu. Orang lain juga pasti tahu, orang lain ketemu aku, wah ini orang suka ngomong banget gitu. Dan itu adalah hal yang baik untuk kita tahu. Tapi yang paling sering untuk di skip gitu ya sama orang adalah ada sisi yang blind, sisi yang buta. Kitanya nggak nyadar, tapi orang lain tahu gitu. Itu mungkin aneh ya bagi diri kita, kayak gimana caranya kita nggak tahu, tapi itu sering terjadi gitu. Ada orang-orang yang nggak sadar memiliki sifat buruk ataupun sifat baik gitu ya, yang dirinya nggak bisa terima, padahal orang lain juga bisa lihat itu gitu. Contohnya yang blind, aku open dibilang kalau oh ya aku memang suka ngomong sama orang, aku sangat berenergi kalau ngomong sama orang lain, tapi ternyata sisi blindnya, aku pernah ngobrol sama temenku gitu ya, terus ternyata dia bilang, Din, tapi kalau ketika lo bicara, ada bagian-bagian di mana cara bicara lo tuh nggak membuat orang lain ngerti gitu. Oh, oke, itu dia titik butaku. Aku tahu aku pinter ngomong, tapi aku nggak tahu ternyata kalau aku ngomong suka berbelit-belit dan suka pakai kata-kata yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Nah, akhirnya yang tadinya blind jadi open. Karena aku jadi tahu juga. Dan dalam karir, itu sangat-sangat membantu, teman-teman. Karena jadinya teman-teman, oh iya ya, kekuatanku tuh ternyata ada loh yang lebih. Atau, oh iya ya, ternyata aku nggak sadar selama ini aku melakukan sesuatu yang hanya menguras energiku, gitu. Tapi aku ya jalanin aja gitu, karena nggak berusaha untuk mencari tahu apakah itu benar-benar cocok sama aku. Gitu, teman-teman. Jadi, bukan cuma tanyakan ke diri sendiri, coba deh tanya ke orang lain untuk membuka sisi-sisi yang blind-nya ini. Apa sih pertanyaannya gitu ya? Sama kayak yang pertama, kalau misalnya teman-teman langsung tembak ke teman gitu, misalnya aku langsung tembak ke Mbak Ayu, Mbak Ayu, kelemahan aku apa? Wah, Mbak Ayu juga, ya apa ya Bintang, aku mencari kelemahanku sendiri aja mungkin belum menemukan gitu ya, atau kekuatanku sendiri belum menemukan. Jadi kita coba ganti lagi pertanyaannya kayak yang pertama. Coba yang pertama, kamu pasti akan minta bantuanku dalam hal apa? Coba teman-teman sekarang coba pikirin, kira-kira kalau nanya ini ke teman, mereka bisa jawab apa ya? Karena ketika aku pikirkan pertanyaan yang pertama, aku langsung kebayang, teman-teman aku pasti akan jawab, oh aku akan minta bantuan kalau misalnya butuh pekerjaan yang mendetail, atau misalnya aku butuh orang yang sabar, yang mau ngurusin orang gitu. Itu langsung kebayang, oh kebuka lagi akhirnya sisi-sisi yang ternyata kekuatan diri kita sendiri. Sebaliknya, untuk kekurangan, kita coba tanya, ada nggak sih momen di mana aku coba bantu, tapi ternyata bantuanku nggak ngefek lagi gitu, atau nggak berarti lagi buat kalian, atau bahkan pas aku bantu malah memberatkan gitu buat kalian. Karena mungkin aja, kita kan sering ya, pasti kita tuh niatnya baik mau membantu orang. Tapi kalau ketika kita membantu di momen-momen yang ternyata itu bukan kekuatan kita, orang lain juga pasti bisa merasakannya gitu. Contohnya kayak aku dalam sisi detail oriented gitu ya, aku juga tahu kalau aku tuh masih sangat perlu diperbaiki dalam hal itu. Kenapa? Karena aku pernah tanya juga ke temanku, ada nggak sih momen di mana pas aku bantu kayak malah nggak membantu lagi gitu. Ada ketika aku misalnya melakukan rekap atau melakukan apa yang ternyata, oh aku tuh waktu itu effortnya udah aku keluarin tapi nggak terlalu membantu gitu. Jadi aku menemukan lagi, itu loh kekurangan aku. Lebih lengkap jadinya. Aku tahu dari diriku sendiri itu seperti apa, dan aku tahu orang lain itu melihat aku seperti apa sih, dan orang lain tuh bisa mengandalkan aku dalam hal apa. Ketika semuanya udah dikumpulin, ketika semuanya udah dicatat, ketika semuanya udah kupikirin benar-benar gitu ya, aku menemukan bahwa ternyata North Star aku, ujung-ujungnya gitu ya, aku tuh bisa jadi orang kayak apa. Aku bisa dan aku mau berjalan ke arah seperti apa. Gitu. Karena teman-teman kalau misalnya bisa aja tapi nggak mau kan juga berat ya. Jadi kita harus bisa ngebalance gitu antara yang kita bisa dan kita juga mau. Karena itu tadi pertanyaannya yang ini, kegiatan apa yang rasanya sangat memuaskan dan ingin selalu kita ulang. Gitu teman-teman. Oke.
Jadi aku pengen ngajak teman-teman untuk berjalan bareng sama diri sendiri. Jadi teman-teman, aku pengen ngajak untuk pelan-pelan aja jalanin, nikmatin prosesnya, jalanin diri kalian sendiri, dan juga jalan bareng sama North Star-nya. Gitu. Jadi kita memang berjalan menuju North Star, tapi kita selalu tahu North Star kita tuh selalu ada di sana. Gitu. Kita bisa selalu lihat North Star-nya di situ. Gitu. Tercapainya gimana? Ya tercapainya pasti akan selalu berubah-ubah gitu ya. Karena tadi bentuknya tuh sangat beragam. Kita bisa ternyata mencapai dengan bentuk peran pekerjaan yang sangat berbeda. Yang sangat berbeda-beda gitu. Oke, ternyata itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin belum sampai 40 menit ya Mbak Ayu ya. Aku belum dapat reminder atau udah ya sebenarnya ya. Sebenarnya belum dapat reminder, jadi dari aku sebenarnya sudah yang ingin aku sampaikan. Aku akan membuka sesi buat kita diskusi, saling bertanya. Silahkan teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Aku coba kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Bintang. Boleh dong kita tepuk tangan virtual untuk Mbak Bintang atas sharing-sharingnya ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Bintang. Suatu insight baru juga buat teman-teman yang hadir hari ini di kelas Kaizen Talk, termasuk juga saya tadi tentang North Star ini jadi poin penting saya banget North Star ini tadi. Mbak Bintang tadi kan sempat bicara tentang awalnya dengan yang walking path tadi ya, bagaimana kita menggunakan bahasa tadi ya Kak Bintang ya. Itu sama juga kayak afirmasi nggak sih Mbak Bintang? Betul. Betul, Mbak. Aku orang yang percaya bahwa bagaimana cara kita bercerita tentang dunia kita itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya aku memilih untuk kata-kata yang hari ini aku capek banget, hari ini kerjaannya nggak ada yang kelar, itu ngaruh pasti ke diri kita sendiri. Tapi ketika aku menggunakan kata-kata yang lebih optimis, yang lebih bersemangat, yang aku punya tujuan, wah itu sangat bisa mengganti mood aku gitu ya, langsung mengubah cara aku melihat duniaku juga. Gitu, Mbak Ayu. Berarti penting sekali nih afirmasi ya. Yuk teman-teman mulai ciptakan kata-kata positif atau kata-kata yang membangun. Magic word gitu ya Kak Bintang ya, magic word. Wah, Betul. Kak Bintang udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ya. Tapi nanti kita akan bahas. Ini teman-teman yang raise hand, Kak Risti Laraswati sama Kak Putri Mutiara mau bertanya langsung? Apakah bisa dibantu teman-teman operator? Kak Putri Mutiara mungkin mau bertanya langsung, silakan. Sudah diberi akses? Ya, silakan Kak Putri Mutiara. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Saya izin bertanya Kak mengenai tadi yang dibahas. Nah kan misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke dalam diri kita. Mute Putri. Sepertinya ada gangguan Kak Putri di belakang suara. Silakan Kak Putri di-unmute kembali Kak. Oke, Udah ada Kak? Udah ada? Sudah ada Kak, silakan dilanjutkan. Ada beberapa pertanyaan kan untuk diri kita. Nah, tetapi setelah kita tanyakan kepada diri kita, bahwasanya tuh gimana ya, masih ada kebingungan gitu. Misalkan kita menyukai satu hal, tetapi hal itu memang membuat, misalkan pertanyaan tadi kan kegiatan apa sih yang membuat kita bersemangat gitu. Nah, kita tuh tidak bersemangat, tetapi di pertanyaan kedua juga kita tuh merasa puas, tapi kita tidak bersinergi gitu. Jadi gimana sih cara menghadapi kayak gitu gitu? Gimana ya pertanyaannya tuh gimana caranya kita bisa memikirkan bahwa hal itu teh baik gitu, hal itu tuh positif buat kita gitu. Padahal kita sendiri tuh tidak bersinergi buat melakukan hal itu, tetapi setelah melakukan kegiatan itu kita tuh puas gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Mbak Bintang. Oke, Kak Putri terima kasih banyak. Jadi yang aku tangkap pertanyaannya gini ya, gimana kalau pas kita ngelakuin kita nggak bersemangat, tapi ternyata pas sudah selesai itu sangat memuaskan buat kita ya. Nah, oke, kalau aku bisa jawab pertanyaan itu, biasanya yang aku lakukan, aku nanya pertanyaan ketiga. Pertanyaan lainnya adalah, oke, apa yang membuatku sebenarnya nggak bersemangat pas pertama kali melakukannya? Gitu. Mungkin aja sebenarnya nggak bersemangatnya itu ya ada hal-hal lain yang bukan berkaitan sama pekerjaannya sendiri. Gitu. Jadi, kalau aku percayanya bahwa ketika sesuatu yang kita lakukan itu sesuatu yang memuaskan, itu pasti sesuatu yang mau kita lakukan terus gitu ya. Karena itu pada akhirnya membawa kesenangan buat diri kita. Dan jadinya kalau kita disuruh untuk melakukan itu terus ya kita mau. Tapi yang jadi pertanyaan,
kok aku nggak semangat tapi ya Kak jalaninnya. Ya ditanya lagi, kenapa waktu itu nggak semangat? Apa yang membuat nggak semangat? Apakah lingkungannya sedang tidak baik? Apakah kurang pengalaman atau kurang persiapan dalam melakukannya? Mungkin aku juga pernah melakukan momen-momen gitu ya, ketika pas aku ngelakuin, aduh aku nggak bersemangat banget gitu ya. Misalnya contohnya, aku pernah diminta untuk jadi seorang mentor. Sebelum melakukannya, ya Allah aku kayak takut banget gitu, dan aku juga nggak bersemangat gitu. Tapi pas selesai, wah memuaskan banget buat aku. Akhirnya aku bisa menemukan, oh aku memang awalnya mungkin nggak bersemangat karena aku belum punya ilmunya ya, aku belum cukup ilmunya. Jadinya apa yang aku lakukan? Oh aku cari, gimana caranya biar jadi mentor yang baik. Jadinya ketika aku mau melakukannya lagi, oh aku jadi semakin semangat. Gitu. Mungkin kayak gitu Kak Putri jawabannya. Apakah cukup menjawab Kak Putri? Kak Putri Mutiara? Oke, kita Boleh sambil dijawab. Mbak Putri Mutiara. Terima kasih ya Mbak Bintang. Eee, biasanya memang karena persiapan ya Kak Bintang ya, itu saya juga sering Betul, mengalami pernah, karena persiapannya kurang, kadang cuman karena betul. outfit-nya kurang kece aja langsung merubah Mhm. itu ya Mbak Bintang ya. Betul, Jadi betul. makanya kalau kayak gini harus dipersiapkan. Mungkin sharing juga dari saya ya Mbak Bintang, boleh buat kamu Boleh, boleh banget. kita itu biasanya kalau nggak semangat itu dari outfit aja, dari tampilan kita yang biasanya seger, nggak seger aja itu tuh bisa mengganggu sebenarnya untuk tidak bersemangat. Jadi ya benar, kata Mbak Bintang, coba cari lagi kenapa hari itu tidak bersemangat untuk melakukannya, padahal hasilnya kita senang nih, kita puas melakukannya. Oke, nanti kita sambil nunggu Kak, Betul. Putri Mutiara lagi ya Mbak Bintang ya untuk join bersama kita. Ini udah ada yang raise hand juga, ada Kak Rizky Laraswati. Silakan Kak Risti, teman operator. Baik, sudah Kak Risti silakan. Oke, makasih atas kesempatannya Kak. Di sini kan tadi dibilang tuh untuk kayak misalnya apa sih yang buat kita senang gitu setelah melakukan kegiatan itu. Nah di sini tuh kadang saya merasa kayak saya senang mendengarkan orang bercerita tentang problemnya, but di sisi lain tuh kayak kita punya problem sendiri yang nanti kita mikir gimana kita manage dirinya kita untuk tetap ya kita tetap menyenangi apa yang kita inginkan seperti mendengarkan orang lain, tapi kita bisa manage problem yang ada di diri kita seperti itu. Walaupun bukan psikolog, tapi ya senang aja dengar problem-problem dari orang lain seperti itu Kak. Gimana manage saat kita ada masalah, tapi orang itu juga ingin bercerita sama kita. Ya tapi kita senang juga gitu walaupun kita sedang ada masalah seperti itu Kak. Mungkin bisa dibantu jawab untuk Kak Bintang. Silakan Mbak Bintang. Oke, langsung aku jawab ya. Mungkin Mbak Risti kita tos dulu karena pertanyaannya Mbak Risti itu pertanyaan buat diriku sendiri juga, gitu ya. Jadi teman-teman kita di sini berproses bareng-bareng karena aku juga pasti masih merasakan gitu ya. Aku sangat senang mendengarkan orang, aku senang menjadi seorang konselor, tapi ada momen di mana ya Allah masalah gue aja belum kelar, udah mau ngurusin masalah orang lain gitu ya. Nah, tapi satu hal yang aku pelajari adalah kita harus kenal batasan dirinya kita sendiri. Jadi tadi kan kita udah bicara tentang apa ya, kayak mengenali diri sendiri gitu, tentang kesukaan, kemampuan dan lain-lain. Tapi mengenali diri sendiri itu juga termasuk mengenali batas kita tuh di mana sih gitu. Jadi ketika kalau Kak Risti tanya ke aku, gimana sih Kak caranya kita ada orang yang mau dengerin, ada orang yang mau cerita ke kita, tapi kitanya lagi ada masalah, tapi kita seneng loh kalau dengerin cerita dia gitu. Yang aku lakukan biasanya aku coba tanya lagi ke diri aku sendiri, aku keadaannya lagi sebaik atau seburuk apa? Kalau misalnya ternyata permasalahanku, aku rasa terlalu berat, ya nggak apa-apa untuk menolak gitu loh. Karena kita tahu batasannya, oh aku memang senang mendengarkan orang lain, tapi bukan berarti aku nggak bisa mendengarkan diriku sendiri. Gitu. Dan itu adalah hal yang paling utama harus dilakukan. Sebelum membantu orang lain, harus pastikan bahwa diri kita juga terbantu. Gitu. Makanya tadi pas aku juga share, yang pertama aku lakukan adalah nanya ke diri kita dulu, baru nanya ke orang lain. Ini bukan egois, ini bukan ya terlalu kayak self-centered, enggak. Tapi ya memang yang punya tanggung jawab buat diri kita ya diri kita sendiri. Kalau diri kitanya nggak nge-set batas, diri kitanya nggak mau berhenti, ya yang memutuskan siapa? Kita juga.
gitu. Jadi biasanya yang aku lakukan, aku coba lihat dulu, aku lagi berat banget, aku bisa nggak ya mendengarkan dia? Kalau aku dengerin, biasanya aku juga tanya adalah, kalau aku habis dengerin dia, energiku masih ada nggak ya buat ngurusin permasalahanku? Kalau ternyata, aduh, habis nih energinya pasti, ya udah nggak apa-apa, bilang aja, "Eh, maaf banget, tapi aku juga lagi capek, aku lagi ada sesuatu yang harus aku kerjakan, boleh nggak kita cerita di lain waktu?" Gitu. Jadi itu seperti win-win juga ya buat kitanya bisa tetap menjalani apa yang kita suka, tapi kitanya juga tetap sayang gitu sama diri kita sendiri. Gitu, Kak Risti mungkin. Ini bahasannya sangat psikologi ya, kayak sayangi diri sendiri, afirmasi gitu ya. Gitu Kak Risti, cukup menjawab kah? Bagaimana Cukup Kak Risti? nah, Cukup. intinya kan dulu sama diri sendiri itu. Betul sekali. Oke. Betul. Terima kasih Kak Risti, terima kasih juga Mbak Bintang. Karena benar ya Mbak Bintang, bahagia kita juga kita sendiri nentuin ya Mbak Bintang ya. Benar, Jadi benar. jangan bukan egois ya, tapi memang kita harus memikirkan diri kita sendiri dulu. Karena kalau kitanya dalam kondisi tidak baik juga pasti kita tidak bisa berkontribusi lebih ya untuk orang lain juga ya Mbak Bintang ya. Betul, betul sekali Mbak Ayu. Baik, terima kasih untuk Kak Putri Mutiara dan Kak Risti yang tadi sudah bertanya langsung. Saya akan lanjut untuk membacakan pertanyaan nih Mbak Bintang yang udah masuk di kolom chat ya Mbak Bintang. Ini Boleh. pertanyaan pertama dari Muhammad Afif. Pertanyaannya, tindakan spesifik apa yang harus dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan ini? Oh, mungkin meraih North tadi, North apa tadi? North Star. North Star. Aduh, saya sampai lupa, mohon maaf. Silakan Mbak Bintang. Oke, kalau Kak Afif tanya tindakan spesifik apa yang harus dilakukan, aku juga nggak bisa jawab karena aku nggak tahu North Star-nya Kak Afif apa. North Star aku dan North Star-nya Kak Afif pasti berbeda, dan tindakan yang harus kita ambil juga pasti berbeda. Jadi semuanya harus dimulai dengan North Star aku apa, dan pelan-pelan kita tarik, jadi kalau aku biasanya dari ujung dulu, terus kita tarik ke lebih dekat ke kitanya, gitu. Kayak tadi, North Star aku adalah aku mau jadi orang yang hangat, dan aku bisa selalu membantu orang lain. Tindakan apa yang harus aku lakukan? Oh, tadi ada satu kunci, membantu orang lain. Kalau gitu aku harus selalu mencari pekerjaannya yang pasti berhubungan sama orang lain. Nggak mungkin aku tiba-tiba pengen jadi orang yang hangat dan bisa selalu membantu, lalu aku ngambilnya misalnya back-end developer gitu. Ya mungkin membantu, masih membantu, tapi nggak langsung gitu ya, nggak bisa fulfilling buat aku. Jadi kalau ditanya tindakan spesifik apa yang harus dilakukan untuk meraih tujuan, Kak Afif nanti yang pasti menentukan sendiri, dan itu malah serunya dari menentukan North Star. Kita nggak didikte orang lain, kita nggak diminta oleh orang lain harus ngapain, kita aja yang tentuin. Karena tadi North Star itu kan bentuknya kayak abstrak ya sebenarnya. Mungkin teman-teman juga kayak, ya elah North Star-nya cuma jadi orang yang hangat, apa sih gitu. Tapi kayak aku bilang, ternyata aku bisa menemukan banyak banget peran yang berhubungan sama North Star tadi. Gitu Kak Afif. Udah dijawab nih, baik Kak, terima kasih katanya. Baik, sudah ya Kak Afif. Jadi tentuin dulu North Star-nya ya Mbak Bintang ya. Mau nanti perjalannya harus ke Bekasi dulu kah? Lewat Karawaci dulu kah? Atau ke Tangerang dulu, Kabupaten Tangerang dulu? Itu yang akan menjadi malah menjadi hal baru untuk kita semakin Betul. membuka tadi ya Kak Bintang ya, Betul. membuka diri kita ya, makin mengenal potensi diri kita. Baik, saya lanjut lagi ya Mbak Bintang ya. Ini Boleh, sebenarnya boleh. pertanyaan dari Kinanti Ayuning Tias, tapi sepertinya pertanyaannya belum ketulis. Iya. Namanya aja, mungkin Kak Iya. dan boleh ya ditulis ulang pertanyaannya ya, nanti kita akan bacakan. Saya lanjut dulu, ini pertanyaannya dari Ahmad Udin, Mbak Bintang. Pertanyaannya, kalau Boleh. suka mencari tantangan baru, selalu mencari dan mencari, agak bisa berhenti mencari tantangan, bagaimana ya? Bagaimana nih Mbak Bintang? Ini suka mencari-cari nih, jangan cari pasti yang penting ya Kak Udin ya. Boleh Silakan Mbak sebenarnya. Bintang. Oke, kalau aku boleh jawab, aku tanya dulu sebenarnya. Kenapa harus berhenti mencari tantangan sebenarnya? Apa yang membuat Kak Udin juga nanya, Kak gimana cara berhenti? Ya kenapa? Gimana caranya berhenti? Tapi tanya dulu, kenapa harus berhenti mencari tantangan? Karena malah menurutku orang yang selalu mencari tantangan baru, ya itu orang yang keren ya. Berarti kalau mungkin Bayu juga tahu, itu artinya orang yang selalu mau berkembang gitu artinya. Dia nggak mau cuma berhenti di sini, dia selalu mencari, oh kalau ada tantangan baru, aku bisa berkembang, aku bisa dapat skill baru, aku bisa dapat kemampuan baru. Mungkin kalau aku boleh tebak-tebak gitu ya, Kak Ahmad Udin boleh ditulis juga di kolom chat, mungkin mencari tantangan baru ini berkaitan sama pindah-pindah pekerjaan mungkin, atau ya pindah-pindah pekerjaan paling dekatnya gitu ya kalau aku bisa pikirin. Jadi Kak Udin mungkin yang bisa aku sampaikan adalah Kak Udin jangan mendiskreditkan tentang
mencari tantangan barunya gitu. Karena itu malah sesuatu yang Kak Udin harus own aja gitu. Akui aja kalau aku memang selalu mencari tantangan karena aku pengen selalu berkembang. Nah, mungkin kalau Kak Udin khawatir tentang cari-cari pekerjaan, jadi kutu loncat dan lain-lain, itu cerita yang lain gitu. Karena itu bisa jadi karir. Kalau misalnya Kak Udin udah punya pemikiran itu, kan sudah apa yang didapat dan tidak fokus pada satu hal, tidak skill apa aja. Nah, itu Kak Udin udah bisa jawab sendiri gitu. Tidak fokus pada satu hal, sudah mendapatkan apa yang didapat, tidak fokus pada satu hal, tidak skill up aja. Oh enggak, aku belum memahami ternyata Kak Udin. Kalau Kak Udin bisa nyalakan mikrofonnya, mungkin kita bisa ngobrol gitu kali ya, Mbak Ayu ya. Tapi kalau Boleh. iya, mungkin Kak Udin kalau bisa, apakah bisa Kak? Kak Udin, apa mau open mic? Open kameranya dulu, raise hand dulu mungkin biar bisa membantu teman operator untuk mencari di manakah Kak Udin. Atau mungkin bisa lanjut dijawab tadi Mbak. Oh iya, kalau yang aku sampaikan adalah intinya kalau mencari tantangan tuh bukan sesuatu yang salah menurutku. Ya nggak apa-apa, malah kita selalu bisa mengembangkan skill baru. Tapi kalau misalnya tadi Kak Udin udah khawatirnya, jadinya aku terlalu loncat-loncat. Nah, itu Kak Udin udah menyadari gitu. Tantangan baru, ya it's okay untuk selalu mencari tantangan, tapi balik lagi ke yang awal. Kita harus tahu batasan diri kita mana. Kita harus kenal juga dulu sama diri kita sendiri. Kita yang harus bisa menilai, aku di skill yang ini udah cukup atau belum. Udah saatnya belum aku lompat. Gitu. Mencari tantangan hal yang baik, nggak apa-apa, lakukan. Aku pun juga sekarang lagi mendorong diriku untuk selalu mencari tantangan baru. Tapi yang aku lakukan adalah, aku harus mikir, aku harus nyimbangin gitu. Mencari tantangan, aku dapat skill baru, tapi yang sekarang emang aku udah cukup gitu ya. Jangan sampai aku di sini baru 50%, tapi aku udah loncat. Ya udah 50%-nya jadi hilang. Gitu. Gitu mungkin Kak Udin yang bisa aku sampaikan. Apakah cukup menjawab? Boleh Kak Udin untuk responnya di kolom chat ya. Karena saya akan lanjut baca pertanyaan karena masuk terus nih Mbak Bintang. Luar biasa sekali, memang seru banget tema hari ini ya. Ini saya lanjut ya Mbak Bintang ya. Ini Boleh. dari Erlangga Bagas yang ditanya adalah, kita dituntut untuk menjalani aktivitas yang sifatnya wajib, namun aktivitas tersebut tidak sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, otomatis kan kita tidak semangat dalam menjalani aktivitas tersebut. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Silakan Mbak Bintang. Terima kasih banyak Kak Erlangga tadi ya yang bertanya ya. Kak Angga. Aku nambah-nambahin aja namanya. Jadi kalau aku bisa jawab, aku mau jawab dengan bilang kalau reality atau truth itu memang hurts gitu. Maksudnya memang kenyataannya kita bisa punya idealnya, kita bisa punya North Star selalu, tapi ketika jalanin kayak yang aku bilang, jalannya itu nggak selalu lurus. North Star selalu ada, tapi kita selalu kadang disuruh muter dulu. Kayak tadi kata Mbak Ayu, kita suruh ke Tangerang dulu, baru ke Bekasi, ke segala macam. Dan itu berat, tapi kalau aku bisa encourage teman-teman, aku bisa semangatin teman-teman adalah untuk coba teman-teman jalanin dulu sambil terus pikirin si North Star-nya itu. Karena seperti yang aku bilang, ketika aku jalanin dan aku tahu North Star-nya, mungkin memang berat gitu ya ketika jalanin, tapi aku selalu bisa jadi ngambil kayak pembelajarannya gitu. Jadi kayak contohnya aku pernah menjalani pernah ada sebuah pekerjaan yang berat banget, aku capek banget ngerjainnya gitu ya. Di saat itu memang aku udah kayak, aduh mau nyerah banget gitu ya. Tapi setelah itu, kalau aku ikut North Star-nya, aku ternyata bisa ngambil, oh emang berat, tapi ternyata aku belajar loh, kalau misalnya aku harus time management misalnya. Atau kayak sesederhana yang sekarang aku lagi jalanin gitu. Di relief kayak yang aku bilang memang menyenangkan, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang berat karena operasional banget, sedangkan aku bukan kayak gitu orangnya. Berat banget, tapi aku tahu North Star aku adalah aku mau jadi sosok seperti psikolog. Jadi aku malah belajar, ternyata aku bisa ngambil dengan ngurusin psikolog-psikolog lain bahwa psikolog itu nggak cukup loh punya skill konseling aja, tapi mereka harus punya skill time management. Mereka juga harus punya skill kendali emosi juga, gimana caranya bisa mengendalikan emosinya gitu. Jadi memang harus muter, tapi kalau ingat North Star-nya, selalu banget ada pembelajaran yang teman-teman bisa ambil. Gitu mungkin Mbak Ayu kalau aku bisa jawab sedikit. Baik, terima kasih Mbak Bintang. Terima kasih juga untuk Kak Angga yang sudah bertanya. Saya akan lanjut lagi ya Mbak Bintang ya. Kita memanfaatkan waktunya dulu ya Mbak Bintang. Boleh. Dari Kinanti yang tadi belum kekirim pertanyaannya, sudah dikirimkan kembali. Dari Kinanti Ayuning Tias.
Bila kita sudah menentukan North Star dan sudah mencoba menjalankannya, namun ada beberapa pihak yang sering sekali menjatuhkan North Star-nya. Bagaimana menurut Kakak untuk menghadapi pihak yang kurang setuju dengan North Star yang sudah dimiliki? Silakan Mbak Bintang. Oke, nah ini hal yang sulit banget ya, pasti ya. Kita udah punya sesuatu tapi nggak disetujui sama orang lain. Salah satu hal yang biasanya aku lakukan gitu ya, mungkin aku juga pernah mendapatkan beberapa klien yang seperti itu. Aku pernah dapat klien yang sudah jelas nih tujuannya mau apa, tapi nyinyir terus gitu, misalnya keluarga nyinyir terus. Aku selalu tanya tapi kamu mau nggak untuk mencapai itu? Dan kamu merasa kamu punya nggak kemampuannya untuk mencapai itu? Dan kalau kamu mengerjakan itu terus, kamu yang aku bisa sampaikan, ya udah coba jalanin aja gitu. Truth hurts lagi, sedihnya lagi teman-teman, nggak semua orang pasti akan setuju gitu dengan apa yang kita lakukan. Aku yang sekarang sebagai pembicara menutup kemungkinan ada teman-teman di luar sana yang sedang nyinyir, yang sedang nggak setuju, yang menjatuhkan, ngapain kamu jadi kayak gitu, pasti ada. Tapi aku selalu ingat, tapi kalau aku jalanin terus, itu akan menjadi hal yang menyenangkan, memuaskan buat aku, dan itu akan kembali ke diri aku sendiri lagi juga. Gitu. Mungkin itu sih. Jadi kalau aku bisa sharing, ada namanya dikotomi kendali. Ini aku jadi share sebuah konsep baru ya, Mbak Ayu, nggak apa-apa ya mungkin. Jadi ada yang namanya dikotomi kendali. Pada dasarnya dikotomi kan dua ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ada hal-hal yang bisa selalu kita kendalikan, dan itu biasanya adalah diri kita sendiri, dan selalu ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dan mau segimanapun kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang di luar kendali, namanya juga di luar kendali, nggak bisa dikendalikan. Gimana caranya kita mengontrolnya atau mengendalikannya? Ya udah, kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Orang lain omongannya bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa. Kita bisa nggak kontrol pikiran kita, mengontrol tujuan kita, semangat kita? Bisa. Ya udah, kita kontrol itu aja. Gitu mungkin, Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, nggak apa-apa, Mbak Bintang, nanti siapa tahu bisa jadi sesi lanjutan ya di Oh iya. Baik, Mbak Bisa ya Bintang. teman-teman Ini ya. lanjut lagi ya Mbak Bintang, ini ada pertanyaan dari Putri, tadi dia juga membahas tentang North Star nih ya Mbak Bintang ya. Jika dalam mencari North Star kita butuh waktu dan tidak sebentar, namun melihat umur yang mendekati angka kepala 3, apa cara yang tepat harus dilakukan untuk menemukannya? Perlukah mengikuti tes talent mapping atau semacamnya? Terima kasih Mbak Bintang. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Dan terima kasih juga Kak Putri sudah bertanya. Jawabanku, apakah perlu mengikuti tes talent mapping? Kalau teman-teman merasa itu bisa membantu, silahkan banget teman-teman lakukan. Kalau teman-teman mulai merasa, aku kayaknya butuh bantuan orang lain, kayak yang aku bilang tadi, itu kan salah satu bentuk meminta bantuan orang lain ya, meminta feedback gitu ya. Silahkan aja lakukan. Gitu. Tapi yang perlu aku mungkin coba tanyakan juga dan coba komentari, tanda kutip komentari dan jawab gitu dari pertanyaan Kak Putri, kayaknya di sini yang aku lihat titik permasalahannya adalah ada kekhawatiran melihat umur yang mendekati kepala 3. Gitu. Mungkin Kak Putri juga bisa tanya, emang ada apa sih dengan udah mendekati kepala 3 gitu? Standar apa sih yang Kak Putri miliki tentang si kepala 3 ini? Jadi kalau misalnya mencari butuh waktu yang lama, menurutku banyak orang pasti butuh waktu yang lama. Aku pun sekarang sebenarnya North Star-nya pasti masih berubah-ubah. Gitu. Tapi kayak yang tadi, aku bilang tentang kendali gitu. Melihat umur yang mendekati kepala 3, standar apa sih yang Kak Putri miliki yang membuat kepala 3 itu menjadi menakutkan gitu kalau belum menemukan North Star. Apakah standarnya standar Kak Putri sendiri atau standar orang lain? Apakah itu standar yang dibuat untuk diri sendiri? Karena kalau misalnya ternyata itu standarnya dari orang lain, coba dipikirkan lagi, apakah standar dari orang lain itu bisa tetap membuat Kak Putri bahagia? Gitu. Dan kalau misalnya ternyata ya memang itu ada standarku juga gitu, ya nggak apa-apa kalau memang standarnya seperti itu. Kalau merasa butuh bantuan orang lain, silahkan ikut talent mapping boleh, bertemu dengan psikolog untuk assessment juga boleh gitu. Mungkin itu jawabannya sedikit Kak Putri. Jadi Kak Putri bisa coba cek juga standar dirinya gitu ya, dan bisa kontrol
mengontrol dirinya sendiri juga, standar apa sih yang bisa aku patok gitu ya buat diriku sendiri. Gitu, Mbak Ayu dan Kak Putri. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Bintang. Terima kasih juga Kak Putri yang sudah bertanya. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya Mbak Bintang ya, mau umur 30, Betul. mau berapapun selama kita masih tetap memiliki semangat ya Mbak Bintang untuk Betul. berproses untuk terus mencapai jaya wijaya kita tadi itu ya, nostalgia ya, itu tetap tidak ada terkendala oleh umur ya ataupun waktu. Baik Mbak Bintang, terima kasih atas sharing-sharing kita hari ini, sudah sesi Q&A juga ya Mbak Bintang. Dan saya mau mengucapkan mohon maaf nih sama teman-teman yang jika ada pertanyaannya belum sempat saya bacakan karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin boleh ya tadi dihubungi Mbak Bintangnya di Instagramnya, mau sharing-sharing sedikit ya. Boleh, Biar boleh. nanti Mbak Bintangnya pusing. Baik, terima kasih Mbak Bintang atas pemaparannya. Teman-teman Terima semua, kasih terima juga. kasih juga atas waktu untuk berkumpul di sini sharing-sharing bersama narasumber kita Mbak Bintang di kelas Kaizen Talk ya. Tidak terasa kita ini sudah lebih hampir 1 jam ya mengikuti sesi Kaizen Talk malam ini ya, mengingat juga kembali waktunya juga tidak terbatas, kita sudah terbatas ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali tadi untuk pertanyaan tidak bisa dibacakan, dan di kolom chat juga ya tim panitia sudah mengirimkan form absensi di kolom chat, jadi boleh mengisi ya, jika ada kendala silakan hubungi panitia di kolom chat ya. Nah, mungkin saya simpulkan sedikit ya dari tema kita hari ini, yaitu kenali diri dan gali potensi untuk meraih prestasi. Ternyata poin yang bisa disampaikan dari pemaparan Mbak Bintang tadi adalah bagaimana kita memulainya dengan menanyakan pada diri kita sendiri dulu. Apa tujuan kita ya? Atau tadi kita bisa ikuti tips dari Mbak Bintang adalah menemukan North Star kita ya, agar kita bisa menemukan navigasi untuk mencapai tujuan kita tadi itu ya, dan selalu membuka diri untuk berbagai peluang, berbagai informasi, berbagai tantangan juga melalui bagaimana kita juga ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya, membuka diri, mencari tadi ada titik buta yang harus kita cari dari Johar Window tadi ya. Itu merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuka atau mengenali potensi diri kita untuk bisa meraih prestasi yang kita inginkan. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya mau kembali mengucapkan terima kasih kepada Mbak Bintang ya yang sudah bersedia hadir mengisi sesi Kaizen Talk hari ini. Kepada teman-teman yang sudah bergabung juga, semoga yang disampaikan Mbak Bintang ini bermanfaat, menghasilkan hal yang positif untuk teman-teman ya. Semakin percaya diri nih Mbak Bintang untuk meraih prestasinya ya, dengan mengenali diri sendiri dulu tadi. Amin, amin. Terima kasih banyak juga teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Aku sangat senang juga bisa sharing pada malam hari Kita ini. nanti bisa bertemu lagi ya Mbak Bintang ya. Boleh banget Mbak Ayu. Oke Mbak Bintang. Nah teman-teman juga boleh nih ya upload keseruan teman-teman ya di media sosial teman-teman. Jangan lupa tadi juga tag Kaizen Room. Tag juga Mbak Bintang boleh, tadi Mbak Bintang udah kasih IG ID-nya. Aduh, saya jadi belibet nih. IG-nya ya, ID IG-nya boleh nih di tag. Mau tag saya juga boleh ya teman-teman semua ya. Nah, untuk sebelum menutup juga acara hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membuka kameranya semua, karena kita akan foto bersama nih sama narasumber kita. Saya juga boleh ya diajak foto ya Mbak Bintang ya. Boleh. Udah nyalakan kamera dari tadi, masa nggak difoto Mbak Ayu? Oke teman-teman, silakan nyalakan kameranya ya. Sebelum mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kita foto bersama dulu. Akan ambil berapa foto ya? 3 foto ya teman-teman ya, karena ini ada 4 slide kalau dari saya. Hitungan ketiga ya teman-teman. Mungkin dari Mbak Bintang, mau kasih gaya seperti apa Mbak Bintang? Gayanya disesuaikan aja sama masing-masing karena kan kita Oke. mengenali diri ya Mbak Ayu ya. Oke, bebas, gaya bebas. Oke teman-teman, kalau saya sarangyo. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Boleh bebas ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, keren-keren semua teman-teman. Boleh ya di-upload nih di media sosial teman-teman, tag Kaizen Room, dan juga boleh tag Mbak Bintang, boleh tag saya juga ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Bintang, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini mengikuti kelas Kaizen Talk ya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Bintang bermanfaat untuk kita semua, dan saya juga meminta maaf apabila ada kendala ya, atau ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya.
Sampai jumpa teman-teman. Terima Terima kasih kasih Mbak semuanya. Bintang. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Aku izin Saya pamit punya ya. kesempatan bertemu Mbak Bintang. Terima kasih. Iya, semangat semuanya. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia, segala cinta dan duka, kuatkan semua persahabatan.